teman-teman ini pada dari mana aja nih asalnya, domisilinya apa? Sama kalau aku dari Tangsel. Wow, ada yang dari Bekasi, Serang, Banten, Lombok. Wow, Lombok, Bekasi, terus ada Palopo. Wow, jauh-jauh banget ya. Sukabumi. Halo dari Kalteng. Wow, dari Sabang sampai Merauke ada kali ya. Asik. Kuat. Oke. Oke, teman-teman siapin juga buku atau catatan. Jangan lupa buat eh, share keseruan kita. Bisa lewat screenshotan, bisa lewat record-record atau buku tulis-tulis catatan. Ntar bisa kita saling tag-tagkan di Instagram Kak Khairunisa, Kak Syam, sama Sedesign. Ntar akunnya bisa dibantu sama Kak Tiwi buat di kolom chatnya. Terus setelahnya saya persilakan buat Kanisa untuk ambil alih. Halo kakak-kakak semuanya, selamat malam. Kalia, mohon maaf Iya Kak, maaf Kak itu suaranya udah kedengeran. ya, udah. Sorry, Asik. sorry, sorry. Sorry nih. Maaf ya sebelumnya. Ya, Saya izin share screen dulu. Oke. Mm, mm, mm. Oke, Kak Kalia apa kelihatan yang saya share screen kan? kelihatan Kak. Kelihatan ya? Nah, ini nanti sebentar ya. Oke, jadi kakak-kakak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, halo kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Hairunisa atau biasa dipanggil Kanisa atau sama murid-murid dipanggil Bu Nisa. Saya adalah duta Canva dan juga saya Canva Certified Education Trainer. Sebelum kita masuk ke materi dalam berapa jam ya saya kali ya? 1,5 jam ya, 1 jam lah ya. Dalam beberapa waktu ke depan, izinkan saya untuk berbagi ke kakak-kakak semua, karena berbagi pengetahuan bukanlah tentang pengakuan siapa yang paling berilmu, namun tentang menciptakan percikan yang mendorong inspirasi bersama. Jadi harapan saya pada malam hari ini kita bisa saling berbagi, bukan berarti di sini saya yang paling suhu, karena saya yakin udah banyak yang pro-pro banget ya di sini ya. Tapi bagaimana nantinya kita bisa saling menginspirasi. Nah, saya izin juga nih Kalia dan Kak Fatia tadi udah ini ke Kak Tiwi. Punten banget kalau slide-nya gabungan-gabungan ya, karena saya habis ngisi kegiatan juga ini baru pulang. Jadi mohon maaf banget. Tapi kita langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang Kanva pendidikan. Lebih tepatnya infografis interaktif dan juga game edukasi ya Kakak ya. Jadi ada 2 topik, nanti mungkin kita lebih banyak ke tutorialnya aja daripada karena saya nggak pandai berretorika ya Kakak ya. Tapi di sini saya akan mempresentasikan atau men-sharing-kan informasinya dari segi guru ya, dari POV-nya guru. Karena saya kan POV-nya adalah guru. Nanti mungkin kakak-kakak yang dari non kependidikan bisa banget nih nanti disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke. Ini saya next dulu, punten. Ini saya yakin lah ya kakak-kakak kalau fitur-fitur terbarunya Canva nggak bakal ketinggalan ya kakak-kakak ya. Nah, mungkin di sini
Bisa nih Kakak, gimana sih perasaan Kakak hari ini? Misal kayak luar biasa, senang bisa ikut webinar ini, semangat pagi, bisa bersyukur, bisa berkumpul untuk belajar hal baru. Coba deh Kakak tekan 1, 2, 3, 4. Kalau luar biasa 1, kalau senang bisa ikut webinar ya, ini anggap aja webinar ini 2. Terus tuh, semangat pagi, udah malam sih, tapi kita masih semangat pagi, ketik 3 atau enggak bersyukur bisa berkumpul untuk belajar hal baru gitu, 4. Coba tolong kali ya saya dibantu ya, teman-teman banyak yang mana nih? Banyak yang 1, 2, 3, atau 4 ya? Oh, besar. Ini banyak nih yang satu nih Kak, ada 1, 2, 3, 4 juga. Wah, luar biasa. Jadi, kebanyakan Hmm, positive vibes banget ya malam ini ya Kakak ya. ya. Oke, kita next berikutnya. Untuk keperluan apa sih Kakak biasanya menggunakan Canva? Misal 1 membuat presentasi, 2 membuat video, 3 membuat game edukatif, atau 4 baru mau explore nih. Yang mana ya kali ya dari audiens, kita ada berapa audiens ya? 41 juta audiens ya? Kalau nggak salah saya tadi terakhir lihat. Yang Masih mana ada ya, satu, Kak? satu, satu, satu Wah, tiga, satu satu satu. tiga, ada Wow, satu dua luar tiga. tiga, Wow, udah pro nih Bakti ada nih yang yang, tiga. buat game edukatif ya. Oke, kita next sekarang. Pembahasan yang pertama adalah kita tentang infografis interaktif dulu. Nah, kita samakan persepsi dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan infografis interaktif? Mungkin Kakak bisa di kolom chatnya infografis dulu deh, infografis itu apa sih menurut Kakak semuanya? Ini kita bisa, bareng-bareng ini ya, bareng-bareng belajar. Kak Lia, saya on off kamera nggak apa-apa ya? Mohon izin ya Kakak semuanya Kakak. karena ini tuh lagi hujan kan di sini, terus kayaknya IndiHome juga sebut merek, maaf. Ya nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti kayak di-endorse ya. Jadi kayak agak Gak gangguan apa-apa. gitu. Siap, 2. Coba, oke, saya nggak bisa ini ya, nggak bisa pilih satu audiens ya untuk kita tukar persepsi. Coba, ada yang udah jawab nggak kali ya? Apa sih yang dimaksud menurut Kakak? Menurut Kakak aja nih, kita nggak ada benar, nggak ada salah ya Kakak ya, karena, kita bareng-bareng bertukar pikiran. Infografis dulu aja deh. Infografis itu apa sih Kakak yang dimaksud dengan infografis? Ayo Halo? teman-teman bisa jawab di chat. Apa itu Heeh. infografis? Iya, boleh banget loh, nggak ada bener, nggak ada salah nih ya, nanti jangan mentang saya guru, "Wah ini Ya, diapa nih kalau salah?" Enggak. Kita bareng-bareng aja, apa sih yang dimaksud infografis dulu aja deh sebelum ke ini ada interaktif. yang jawab Kak, ilmu Mhm mhm. pengetahuan. Ilmu pengetahuan, betul, iya, Hmm, informasi informasi di disertai oke, grafik dan gambar. grafik Oke. grafik dan gambar, betul, informasi yang tersusun dengan gambar, oke, mantap mantap. Terus apalagi nih, kok baru Informasi yang malam. ditampilkan dengan ilustrasi. Oh, luar biasa, betul, oke. Bener ya Kakak-Kakak Oke. semuanya tuh nggak ada yang salah gitu, karena benar. Jadi detailnya bahwa infografis itu adalah representasi visual dari informasi, data, atau pengetahuan yang disusun secara ringkas. Jadi, kalau buku, bukan berarti di sini saya mengatakan bahwa buku itu nggak baik ya, buku itu baik gitu. Cuman kan kita kita lihat lagi gitu, anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen Z itu kan mereka gampang banget ke-distract oleh sesuatu hal. Jadi susah fokus untuk membaca ya, membaca yang banyak banget gitu kalimatnya. Dia lebih suka lebih visual gitu. Nah, infografis ini hadir, karena memang untuk memecahkan solusi itu. Jadi kenapa saya pakai infografis interaktif ini di kelas, karena ya salah satunya adalah masalah yang tadi itu, kok di jam-jam saya nih, apalagi jam-jam rawan ya, jam-jam istirahat, habis istirahat, sholat, makan gitu kan, mereka udah makan, kemudian jamnya jam siang, mereka tuh kayak, "Kok ngantuk?" Gitu kan, "Kok lemes?" Gitu. Saya cuman kayak metodenya cuman ceramah gitu atau enggak saya baca baca buku aja gitu kan, "Kok cuman cuman ada satu arah doang nih?" Ya kan. Nah, coba saya pecahkan masalah itu dengan infografis ini. Jadi infografis itu ada representasi visual dari informasi dan juga
juga data atau tadi yang udah disebutin pengetahuan yang disusun lebih ringkas lagi dan dikemas lebih menarik lagi dan tentunya lebih terstruktur gitu. Tentunya di dalamnya ada boleh ditambahkan, kombinasi apa ya, kombinasi antara teks, grafik, dan juga ikon dan juga gambar, ya. Jadi tujuannya apa sih infografis itu? Ya tadi, meringkas ataupun menyederhanakan informasi yang tadinya kompleks nih biar lebih mudah atau cepat dipahami atau bahkan cepat diingat, ya. Kita sepakat nggak teman-teman sampai sini? Kalau sepakat satu, kalau nggak sepakat 2, ya udahlah saya left aja lah kalau nggak sepakat mah. Udah berakhir kayaknya kalau kita nggak sama persepsinya nih. Oke, satu satu, oke. Satu. Oke, sepakat ya, Kak, ya. Nah, sekarang apa yang membedakan nih infografis biasa dengan infografis interaktif gitu? Bedanya di mana gitu kan? Jadi kalau infografis aja itu kayak menurut saya ya, Kakak ya, nanti mungkin bisa ditambahin. Menurut saya kalau infografis aja itu udah bagus gitu kan, tapi lebih bagus lagi nih apalagi bisa dibantu dengan Canva, itu bisa pakai yang namanya bisa menggunakan infografis interaktif. Jadi kalau infografis aja itu tuh kayak satu arah aja gitu. Udah mereka baca ya udah gitu, nanti kita yang lanjutin lagi kan secara, apa ya namanya, secara langsung gitu. Tapi kalau infografis interaktif mereka dari baca mereka langsung bisa, misalnya kayak di dalam infografis itu ada kuis-kuisnya gitu, ada tombol kembali ke materi, ada tombol ke kuis, kayak gitu. Aman ya Kakak-Kakak untuk infografis interaktif itu apa? Sudah aman semuanya? Kalau aman kalau next api-api dong, emot api sekarang saya maunya, kalau next. Emot api dong, oke. Wah, Kak Henry makasih loh, Kak Henry. Ini Kak Henry atau Pak Henry ini? Kak Abdillah, Masya Allah, gitu kan. Oke, wah Neng Rahma, wah luas nih Neng Rahma nih. Oke, kita kita lanjut. Sekarang kita langsung aja ya Kak, Kak Lia ya mempraktekkan gimana sih infografis itu. Tapi punten nih karena saya baru nyampe, saya izin buka ininya dulu ya. Saya izin buka infografisnya dulu ya. Oke, Kak. Punten sebentar. Infografis, maaf maaf, infografis. Oke, SMK 5, SMK 5 mana nih infografisnya? Oh ini dia. Oke, anggaplah ini. Bentar ya Kakak, saya bagikan dulu infografisnya, kemudian nanti kita kerjakan bareng-bareng. Tautan umum. Oke, Kakak, saya coba bagiin ini. Mana nih? Zoom, Zoom, Zoom. Saya coba bagikan. Hore, praktek. Iya nih, Kak Fatia. Oke, coba saya bagikan dulu nih. Coba di chat. Maaf ya, panjang ya, belum diperpendek. Ya, I'm so sorry. Ya, coba deh, itu bisa dibuka nggak ya kali ya yang... ada Bu Wike ya kayaknya. Halo Bu Wike. Duh, pengen deh saya tuh pengen saya sapa 58 juta penduduk ini di sini ya. Satu-satu pengen saya sapa, tapi nggak cukup nih waktunya. Sambil jalan aja ya. Kak Fatia bisa nggak kalau saya buka itunya? Bunda Zaro. Bisa Kak itu linknya dibuka? Oke, coba dijawab deh kakak-kakak. Kita jawab bareng ya. Itulah yang dimaksud. Coba saya share sambil share screen aja di sini.